guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris West. Di channel saya kali ini saya bakal review lagi, unboxing lagi ya, produk dari Specs ya, produk terbaru. Dan ini dia boxnya ya. Ini adalah Specs Swervo Hydra Elite FG. Dan seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, di depan kalian sudah ada ya box dari brand Specs. Dan ini adalah produk terbaru dari Specs yang keluar di akhir tahun 2020. Oke, ini adalah Specs Swervo Hydra Elite FG. Nah, ini dia ya. Size-nya itu 39, men. Kalau Specs lokal itu ya, itu aku pasti pakai size 39 karena produk-produk lokal itu dari ketebalan busa gitu ya, itu lebih tipis, men, daripada brand-brand luar macam Nike, Adidas, Puma. Itu dari tingkat ketebalan busa itu kalau brand lokal lebih tipis gitu ya, makanya ngaruh banget di sizing emang ya. Oke, langsung saja kita buka ya boxnya. Nah, ini dia ya, itu harganya kita bakal bahas nanti ya. Kita keluarin dulu dari boxnya ini ya. Oke, ini dia ya, Specs Swervo Hydra ya, keren banget menurutku pemilihan namanya untuk produk ini. Itu harganya retailnya itu 749 ya, atau 750 lah ya nih. Dan aku dapat harganya itu nih ya, 599, 840 atau 600 ya, kembali 1000 perak. Oke, ini dia Specs Swervo Hydra Elite. Tampak samping seperti ini ya, nih depan seperti ini ya, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini 90% bahannya tuh kulit sintetis ya, atau sintetis leather, dan 10%-nya itu bahan tekstil. Dan ini warnanya itu kayak ultron gitu ya, ungu lebih ke ultron, dan kombinasinya juga biru ultron menurutku. Dan ada logo Specs yang timbul seperti ini, dan ada teksturnya, dan bahan sintetisnya itu seperti ini ya. Nih, ya. Oke, keren menurutku untuk dari segi potongannya, karena ini ada 3 fusion ya, Adidas Predator LS ya untuk shooting padnya atau laser strike ya, garis-garis seperti ini, sama seperti Adidas LS ya, TRX. Dan untuk lidahnya itu mirip banget sama Adidas Copa yang 19.3 ya, itu mirip banget. Dan untuk potongannya gitu ya, itu mirip sama ya Phantom Venom menurutku ya, bener. Potongan dari sini itu mirip banget nih. Oke, ini keren banget untuk dari segi desain ya. Dan Specs menurutku udah luar biasa ya, nyiptain produk-produk yang bener-bener harganya itu murah dengan kualitas yang bener-bener bagus banget. Oke, kita bakal bahas bagian depannya seperti ini ya. Pakai bagian depannya nih, laser strike-nya itu dari kaki bagian luar masuk ke dalam, dan di bagian kaki bagian dalam. Oke, ini balik lagi ya, lidahnya itu kayak seolah-olah nyambung gitu ya ke bagian uppernya, mirip banget sama Adidas Copa yang 19.3, itu mirip banget. Cuma kalau Adidas 19.3 itu dari sini ya masuk ke dalam, kalau ini dari kaki bagian luar masuk ke bagian kaki bagian dalam. Nah, ini emang untuk model lidah yang seperti ini, emang untuk lockdown itu benar-benar sempurna ya. Jadi kemarin aku udah playtest dan coba yang 19.3 dan 20.3, itu benar-benar enak banget gitu ya. Cuma emang bedanya di material aja gitu ya. Oke, ini ada tulisan laser strike di sini. Terus bentuk talinya tali pipih ya, polyester, dengan detailing yang benar-benar kayak nyambung banget di bagian warna dan detailing dari Swervo Hydra ya. Ada warna biru ya, terus ada biru mudanya di
titik-titik ini ya, di detailing seperti ini. Dan itu bagus banget. Di bagian lidah nggak ada logo Specs di sini ya. Terus untuk di lubang list ya, itu bahannya itu rubber sama seperti laser strike-nya ini, yang bahannya itu rubber ya. Tapi untuk dari teksturnya ini benar-benar bertekstur gitu ya, dan lebih licin bahan dari rubbernya, nggak keset lah intinya. Oke, kita beralih ke bagian kaki bagian dalam seperti ini ya. Ini itu laser strike-nya itu benar-benar tepat gitu ya untuk fungsinya. Di kaki bagian dalam emang untuk kontrol dan passing, dan di ujung kaki bagian punggung gitu ya, nih itu emang buat shooting, dan ya buat syuting lah bagian sini lah, itu bagus banget sih menurutku. Dan di sini ada bahan tekstil di sini ya, dengan tekstur yang benar-benar bagus menurutku dari segi detailing nih ya. Cuma kekurangannya bahan tekstil di bagian sini gitu ya, kalau warnanya putih itu bakal susah banget cara nyuciin. Jadi ya mirip-mirip sama Adidas Copa lah intinya ya. Itu ada bahan mesh di bagian listnya itu susah gitu ya cara bersihinnya. Tapi untuk segi berat pasti lebih ringan lah daripada bahan kulit atau kulit sintetis gitu ya. Itu bakal lebih ringan bahan tekstil seperti ini dia atau mesh. Dan oke, kita bakal bahas di bagian belakangnya seperti ini. Ada garis lurus seperti ini yang warnanya biru ya, biru muda. Terus ada tulisan Swervo di sini, bagus banget. Oke, kita beralih ke bagian kaki bagian dalam atau insole-nya. Oke, insole-nya ini pakai insole andalan dari Specs gitu ya, yang bertekstur tentunya empuk, dan kelebihannya insole yang seperti ini tuh ya, kalau kita pakai kaos kaki yang anti slip itu bener-bener enak banget, hampir nggak ada ngerasain slip sama sekali, dan kayak nyatu gitu ya antara kaki dan insole-nya, dan itu bener-bener bagus untuk bicara teknologi dari insole-nya Specs yang ini gitu ya. Oke, untuk padding dan heel-nya untuk ketebalan busa lumayan, dan ini sedikit lebih tebal daripada seri Lightspeed emang ya, dan itu bagus menurutku, dan pasti menambah kenyamanan saat dipakai. Cuma pelapisnya ini agak kurang suka ya menurutku ya pribadi, karena pelapis yang seperti ini gitu ya, kalau dibuat main hujan-hujan gitu ya, kalau ngeringin itu lebih susah gitu ya, dan kalau nggak kering gitu ya itu bakal bau banget kan di bagian sepatunya itu ya. Jadi sepatu bakal lebih cepet bau lah intinya ya kalau pelapis seperti ini. Tapi ya kelebihannya bahan pelapis yang seperti ini gitu ya, itu awet ya daripada bahan sintetis. Oke, lidahnya itu, nah ini ya ada kayak ngait karet di sini, dan ini dari tekstur tahanan juga bagus menurutku, dan di bagian dalam dilapisi bahan yang lembut banget menurutku, keren. Oke, kita beralih ke bagian outsole-nya ya, dan model outsole-nya atau model sopletnya itu kurang lebih sama seperti produk terbaru dari Specs juga, yaitu Barricada Fuerza. Itu sama ya, model statnya dan model sopletnya kurang lebih sama ya, tipe yang sama yaitu hybrid plate ya di sini ya. Ya. Ini. Dan bahasa simpelnya sih ini model soplet combo gitu ya. Di sini ada stat bullet dan stat diamond di sini, dan itu bagus. Untuk tekstur sendiri juga bagus menurutku ya. Dari glossy di bagian tengah dan lebih doff di bagian belakang. Nih. Oke, kita coba timbang beratnya berapa ya untuk size 39. Menurutku sih untuk size 39 40 kurang lebih sama lah ya untuk berat dari sepatunya. 190 gram. Oke, untuk berat 190 gram gitu ya untuk sepatu yang khusus untuk striker mungkin ya ini ya. Jadi lebih tepatnya ringan banget sih menurutku, dan
bakal pas banget sih untuk dipakai striker gitu ya, gelandang-gelandang serang. Ini bakal pas karena terdapat teknologi laser strike gitu ya, yang emang teknologi seperti ini itu emang dibutuhkan para striker gitu ya, yang emang butuh banget gitu ya, teknologi seperti ini buat shooting, buat passing gitu ya, dan tentunya buat kontrol bola itu lebih presisi lagi, dan ini benar-benar bagus banget. Oke, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai gitu ya, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia ya detail dari specs Swervo Hydra Elite FG. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu bener-bener agak susah gitu ya, dibanding sepatu dengan lidah yang terpisah. Dan ini lidahnya itu seolah-olah nyatu di bagian uppernya, dan ada pengait karetnya ke insole-nya. Jadi feel-nya itu kurang lebih sama seperti Copa 19.3, Copa 20.3 itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi untuk kaki yang Nero sebetulnya nggak ada masalah gitu ya cara masukin kaki ke dalam sepatunya. Cuma emang sedikit lebih ribet gitu ya daripada sepatu yang lidah terpisah gitu ya. Jadi untuk kaki yang sedikit lebar gitu ya, atau wide fit, itu bakal sedikit lebih susah daripada kaki yang Nero. Jadi di Golden Boot gitu ya, kemarin aku udah nonton versi Golden Boot review, itu kakinya kan lebar gitu ya, size-nya 43 lagi, itu emang agak susah gitu ya. Jadi setelah kaki masuk ke dalam sepatunya itu emang bener-bener kayak ngunci banget ya, feel-nya kurang lebih sama seperti Copa 19.3, cuma ini lebih ringan gitu ya dari segi bobot, karena ya balik lagi men, ini bahannya itu 90% bahan kulit sintetis dan 10% bahan mesh atau tekstil gitu ya. Untuk sizing sepatu ini lebih condong karakternya itu lebih ke Adidas Copa 19.3, 20.3 gitu ya. Yang untuk jenis kaki apapun ya, Nero, middle, terus lebar, ini bakal nyaman gitu ya saat dipakai. Jadi menurutku untuk sizing semua jenis kaki apapun bakal nyaman-nyaman aja dan enak-enak aja. Oke, untuk desain ya dari angka 1 sampai 10 ini 8,5 menurutku. Ya aku sih lebih suka gitu ya tipe-tipe sepatu yang seperti ini, yang untuk kontrol gitu ya, untuk shooting gitu ya, yang banyak shooting padnya gitu ya, terus banyak rubbernya di bagian uppernya. Ini aku suka banget ya, makanya untuk seri Nike Phantom Venom gitu ya, itu salah satu paling favorit menurutku untuk saat ini. Dan specs ngeluarin Hydra ini bakal cukup impresif gitu ya, bakal jadi salah satu favorit lah setelah seri Illusion menurutku, atau seri Lightspeed yang versi elite-nya. Ini bakal salah satu yang paling favorit. Oke, dari tingkat kenyamanan dari angka 1 sampai 10 ini 8,5 ya. Ya, untuk first impression tadi emang nggak ada masalah di bagian tumit, di bagian paddingnya terutama itu nggak ada masalah, karena ini pelapisnya benar-benar soft gitu ya, lembut gitu ya. Cuma emang kembali lagi men, untuk pemilihan lapisannya ini kalau dibuat hujan-hujan ya, di musim hujan, terus cara ngeringnya pasti lebih susah daripada pelapis bahan sintetis gitu ya. Jadi ini kalau nggak benar-benar kering bakal bau sepatunya. Jadi mungkin itu aja sih ya. Untuk kenyamanan emang nggak ngaruh, cuma kalau benar-benar nyucinya nggak bersih gitu ya, terus nggak kering, ini bakal bau gitu ya, bakal mudah bau lah menurutku ya. Kembali lagi men, untuk kenyamanan nggak ada masalah, enak gitu ya. Dari angka 1 sampai 10 ini 8,5.
Terus apakah cukup rekomendasi untuk dibeli di tahun 2020? Menurutku kalau kalian tipenya striker gitu ya, yang cuma ngandelin penempatan posisi gitu ya, terus mainnya cuma ngandelin shooting power gitu ya, ini salah satu yang menjadi rekomendasi buat kalian yang posisinya striker. Ini bakal mantep banget sih, karena aku sendiri mainnya kadang jadi gelandang serang, striker gitu ya. Jadi pakai seri Nike Phantom Venom itu enak banget gitu ya. Jadi ya kembali lagi men, ini di samping ringan gitu ya, terus banyak teknologi rubbernya di bagian kaki bagian dalam ya, di punggung kaki bagian luar yang dinamain laser strike. Ini benar-benar cukup impresif menurutku ya, dan cukup rekomendasi dibeli gitu ya di tahun 2020. Ini benar-benar bagus sih menurutku. Pertama kali keluarnya itu benar-benar cukup impresif gitu ya, karena wah ini benar-benar keren sih menurutku ya, dari teknologi, bentuk shape gitu ya, terus detail dari produknya itu benar-benar cukup impresif untuk dibeli di tahun 2020. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.